Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini kita akan membahas tentang soal-soal CPNS, yakni berkaitan dengan soal kompetensi dasar, khususnya tes wawasan kebangsaan. Soal-soal ini merupakan sebuah soal prediksi sesuai dengan FR ya, sehingga kemungkinan besar soal-soal ini akan muncul dalam soal CPNS di tahun 2021 ini. Semangat ya teman-teman untuk menjadi calon pegawai negeri sipil. Oke, kita langsung saja pada soal pertama. Di sini kita baca dulu ya. Indonesia melakukan kerjasama dalam perdagangan internasional dengan Jepang. Indonesia mengekspor gas alam dan hasil bumi, sedangkan Indonesia mengimpor kendaraan karena lebih murah dibandingkan memproduksi sendiri. Faktor yang melandasi perdagangan Indonesia dengan Jepang adalah, ingat, ini berkaitan dengan kerjasama internasional. Sehingga kita harus tahu dulu faktor-faktor kerjasama dalam perdagangan internasional. Apa sajakah itu? Oke, mari kita lihat. Faktor-faktor pendorong kerjasama internasional yang pertama itu terkait dengan perbedaan sumber daya alam. Kemudian yang kedua terkait dengan perbedaan selera. Yang ketiga terkait dengan penghematan biaya produksi atau efisiensi. Dan yang keempat terkait dengan perbedaan teknologi. Kita amati lagi dari soal ini. Yang diminta adalah di sini Indonesia mengimpor, artinya Indonesia mengambil barang dari luar karena barang itu lebih murah dibandingkan memproduksi sendiri. Artinya ada faktor penghematan biaya produksi. Sehingga jawaban yang benar adalah, mari kita lihat. Yang A, perbedaan sumber daya manusia. Ini jelas salah. Yang B, perbedaan selera konsumsi masyarakat. Ini jelas salah, tidak berhubungan. Yang C, penghematan biaya produksi efisiensi. Ini bisa jadi benar, tapi kita lihat dulu yang bawah, perbedaan penggunaan bahan baku produksi. Yang D. Yang E, kerjasama dengan kawasan negara lain. Keduanya sama-sama salah, sehingga jawaban yang paling benar adalah yang C. Penghematan biaya produksi karena faktor lebih murah dibandingkan memproduksi sendiri. Ya teman-teman. Oke, kemudian lanjut ke soal berikutnya. Ini terkait dengan kenegaraan ya, terbentuknya suatu negara. Adapun yang termasuk unsur deklaratif terbentuknya suatu negara adalah, ingat bahwa terbentuknya suatu negara itu ada dua unsur. Oke, mari kita lihat. Ya, unsur terbentuknya suatu negara itu ada unsur konstitutif ya, atau keberadaan sebuah unsur itu dianggap sebagai unsur yang sangat mutlak dan wajib seperti itu. Dan yang kedua adalah unsur deklaratif. Ini dapat diperlukan dalam rangka memenuhi unsur peraturan pergaulan internasional. Ini yang diminta adalah unsur deklaratif. Tapi kita juga harus tahu apa saja unsur secara konstitutif itu. Unsur konstitutif itu meliputi rakyat, kemudian wilayah, kemudian pemerintah yang berdaulat. Kita lihat opsi di sini. Wilayah ini merupakan unsur konstitutif. Penduduk atau rakyat ini konstitutif. Pemerintahan yang berdaulat ini adalah konstitutif. Tinggal dua pilihannya, ada delta, ada E ya, pengakuan dari negara lain atau memiliki undang-undang. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan unsur deklaratif. Unsur deklaratif ini merupakan pengakuan dari negara lain. Sehingga yang paling betul adalah yang delta. Oke, berarti yang paling betul adalah D ya, pengakuan dari negara lain. Oke, seperti itu. Oke, kita ke soal berikutnya. Ini di sini ada pernyataan. Mari kita lihat pernyataannya terlebih dahulu.
Yang pertama, Indonesia banyak memiliki suku bangsa yang tersebar di seluruh Indonesia. Berarti kan beragam ya, beragam suku bangsanya. Kemudian yang kedua, tiap-tiap daerah di Indonesia memiliki bahasa daerah. Oke. Yang ketiga, tiap-tiap daerah memiliki adat yang berbeda. Nah, kemudian pernyataan-pernyataan tersebut harus dijaga agar tidak terjadi perselisihan antar warga negara Indonesia. Upaya untuk menjaga keutuhan Indonesia merupakan implementasi sila. Nah, ini berarti berkaitan dengan sila-sila yang ada pada Pancasila. Oke. Kalian harus ingat, dengan Pancasila orang Indonesia wajib loh ingat terhadap Pancasila kita. Sila pertama adalah terkait dengan ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua terkait dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini dia. Ketika kita melihat pernyataan ini yang paling mendekati agar tidak terjadi perselisihan antar warga, ya kan? Nah, ingat di sini banyak memiliki suku bangsa. Artinya adalah berbeda-beda, suku beragam. Indonesia itu terdiri sekitar kurang lebih 700 suku. Ya, kemudian tiap-tiap daerah Indonesia memiliki bahasa daerah. Jelas antar satu wilayah saja bahasa daerahnya terkadang juga berbeda. Artinya ada perbedaan. Apalagi di sini sudah jelas memiliki adat yang berbeda-beda. Intinya di sini adalah terkait dengan perbedaan. Sehingga untuk menjaga sebuah perbedaan itu, sila yang paling patut diimplementasikan adalah kalau pertama bukan, karena ini berkait dengan nilai agama, nilai kepercayaan. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini pun juga bukan, ini berkaitan tentang keadilan. Dan yang ketiga tentang persatuan Indonesia. Nah, ini yang paling betul. Kenapa? Karena dengan menjunjung tinggi persatuan Indonesia itu merupakan tanggung jawab seluruh warga Indonesia. Walaupun Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ya kan? Suku bangsa, kemudian tiap daerah memiliki bahasa daerah yang berbeda dan memiliki adat istiadat yang berbeda. Maka dengan itu masyarakat kita harus senantiasa menjunjung tinggi persatuan dengan cara menghormati perbedaan. Jadi yang paling betul adalah yang C. Oke. Nah, berikutnya, ini masih tentang kenegaraan, ya. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, kalimat Bhinneka Tunggal Ika dicantumkan pada, ini kita harus tahu, dicantumkan pada apa? Ya. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Lagu Indonesia Raya yang A, jelas tidak. Karena dalam lagu Indonesia Raya tidak menyebutkan kata Bhinneka Tunggal Ika. Bendera merah putih, tidak ada tulisan dalam bendera merah putih. Lambang negara Indonesia, bisa jadi. Ya. Yang kita lihat dulu. Bahasa nasional Indonesia. Bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Jadi kata-kata apa saja bisa ada di dalam situ, asal masih sesuai dengan bahasa nasional kita, seperti itu. Kebudayaan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan semboyan bangsa. Semboyan ini berada pada lambang negara Indonesia. Kalau tidak percaya, mari kita lihat. Nah, ini adalah lambang negara Indonesia dengan burung Garuda yang di dalamnya ini terdapat simbol-simbol sila Pancasila. Kemudian ini ya, kata Bhinneka Tunggal Ika dicantumkan pada pita putih yang dicengkram pada kaki burung Garuda. Nah, ini kelihatan Pak jelas sekali. Oke, gitu. Saya rasa cukup.
Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman dilancarkan untuk tes CPNS-nya. Pada pembahasan kali ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan lagi di next part. Terima kasih, see you next video. Semoga bermanfaat.